004 lewat juga. Pak RT 05 untuk perwakilannya yang ada? Gak ada? Absen? Lanjut ya, RT 06 lewat? Ada calon? Lewat? Absen. RT 007 nggak ada juga. RT 08 nggak ada juga, melambai tangan lewat keren. Apa 09 ada tertera utang 100 juta lebih, 5 betul. Itu nggak boleh dibicarakan atau nggak boleh diutarakan. Asumsi persepsi orang, duitnya aja dipakai, ngapain kita urus masjid? Maaf nih, ya. Maaf sekali lagi, biar belak-belakan aja, betul? Kita ini cinta sebenarnya dengan masjid, tapi kenyataannya sekarang apa? Amal aja 0% bahasanya, benar Pak Haji? Minus. Saya itu kasihan sebenarnya, dan cinta dengan masjid. Utang yang sekarang, yang maaf aja nih, yang dibawa keluarga ada berapa tadi? Ya? 1 juta? Nah, enggak utang yang dipegang keluarga, piutang 96. Itu utangnya dipegang keluarga atau utang dari mana? Nah, dari situ Pak, maaf aja Pak Haji, kalau bahasanya uang masjid aja gampang dipakai untuk keluarga, pasti masyarakat gak respect Pak, maaf aja Pak Haji. Sebenarnya saya cinta dengan Masjid Al-Amin, betul? Karena yang demikian itu orang akhirnya Pak, mau amal aja yang tadinya biasa diumumin 100, 200, 500, sekarang gak ada nyatanya. Ya maaf aja, saya lantang begini, saya cinta sebenarnya. Dan kedepannya, misalkan ada utang piutang, selesaikan dulu, biar nanti siapapun yang jadi DKM masjid itu gak terbebani, betul? Ya, gak terbebani. Dan seumpama pun ada utang 100 juta, teorinya bagaimana? Gampang Pak, ini menurut pengalaman saya pribadi saya, ya. 1 orang 1 juta yang hadir dalam cinta masjid, Pak, kalau 1 juta kebanyakan dong. Seminggu 25.000 dalam jangka 10 bulan lunas. Rokok aja Pak Jenderal berapa rokok? Gocap. Sekarang rokok aja minimal kayak saya 25. Masa panitia nanti misalkan jadi minta tuh yang hari NO Isak ya. Jadi flashback yang terdahulu, maaf Pak Haji, saya masih ingat betul. Dulu waktu zamannya Ustadz Usman itu akan mendapatkan dana dari Kementerian Agama 100 juta, tapi terimanya 60, yang 60 untuk administrasi, nggak diterima, betul? Dan saya masih ingat waktu itu ada dana 200 juta di Masjid Al-Amin. Entah untuk pakai apa, saya waktu itu malah bilang Pak Haji, ingat Pak Haji ya? Mumpung masih ada duit, itu bikin kanopi sekalian tidak atau pakai besi. Dan kita minta izin ke wali kota dan sebagainya. Itu zaman dulu tuh, masih ada uang 200 juta. Ya. Dan sekarang sampai habis, sampai sekarang pun masyarakat tahu sendiri, kurang amalnya ke masjid, kurang keinginannya, kurang minatnya di Al-Amin. Karena apa? Duitnya dipegang atau dipakai saudara sendiri, mama aja Pak ya. Jadi respeknya masyarakat itu kurang, sekali lagi kurang. Tapi kembali lagi, faktor yang paling utama nanti siapapun yang jadi DKM adalah utang piutang selesaikan dulu. Nanti kalau selesai utang piutang diselesaikan dulu, ada kepesan dari masyarakat, saya yakin saya akan nyumbang 1 juta. Amin. Allahu Akbar. Cicilan, biar ditiru sebenarnya, ya. Sebulan 100, ya. 1 tahun, taruh 10 bulan aja, 1 juta. Ada 100 orang, 100 juta lunas, gampang. Dan juga nanti pun siapapun yang jadi DKM masjid, apa sih gajinya? Gajinya pujian doang. Ya Ustaz, gajinya pujian doang. Nah, kemungkinan besar nih ide saya kan
dana RW, dana RT, ada dana intensif bagi pihak kasihan. Nanti kalau jadi siapapun yang jadi DKM masjid 1%, ya RW kasihan, jangan cuma ngurus masjid nggak ada gajinya, ya. Karena apa? Jadi DKM masjid itu riskan. Makanya yang jadi DKM itu nggak perlu ustaz, nggak perlu harus insinyur, nggak perlu harus sarjana. Artinya apa? Ketika menggalang duit, ya, ada acara pengajian yang dikeluarkan seminggu 3 juta. Terus umpama saja nih, saya jadi DKM, ustadznya saya kasih buat bela-bela 3 juta, saya kok enggak? Itu pasti lama-lama begitu, Pak. Karena dia jadi DKM. Ketawa tuh Pak Haji. Yang berasa mungkin ya. Cuma apa? Pujian doang. Dan untuk kedepannya supaya apa? Nanti bisa diamandemenkan. Misalkan untuk DKM masjid berapa persen, atau mungkin dari dana intensif yang ada di RW dan sebagainya. Jadi sebelumnya sekali lagi saya minta maaf karena rasa cinta saya kepada Masjid Al-Amin. Namun untuk sementara itu kebanyakan nih yang saya lihat dan saya sendiri, banyak kan masjid pada keluar Pak. Pak Haji aja kasih itu, Pak Haji apa? Kemarin bener ya, Pak RT sama rata-rata pada juga pada gadi Al-Amin. Karena apa? Ya kurang respect Pak. Cintanya bagaimana? Orang duitnya aja dipakai. Tapi kembali lagi, kalau duit itu pulang ke masjid, saya yakin berapapun yang kita suka untuk kemajuan masjid, saya yakin masyarakat Al-Amin khususnya Keramat Jati pasti akan menyumbang. Betul Pak? Betul. Yakin Pak. Ya. Jadi kalau panjang lebar masih banyak lagi sebenarnya. Namun sekali lagi saya mohon maaf apabila perkataan saya ini kurang berkenan. Tapi sekali lagi demi kecintaan dan kemajuan di masjid. Karena apa? Seperti halnya kemarin, ada stiker atau brosur dana uang untuk kanopi, ya, yang untuk sekian miliar. Dalam hati saya, orang duitnya jadi dipakai keluarga, ngapain kita banyak-banyak? Saya sebenarnya kan yang di kampung. Sebenarnya kalaupun sekali lagi transparan masalah keuangan dan diselesaikan masalah utang piutang, saya yakin untuk masyarakat khususnya kampus yang hadir di sini, saya suruh nyumbang minimal 1 juta, enggak ada apa? Saya yakin bisa, ya. Saya yakin bisa itu, walaupun mungkin dicicil. Itu saja. Mohon maaf yang sebelumnya. Usikum billahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara-saudara sekalian yang hadir pada malam hari ini, yang pertama saya akan sampaikan mungkin di pengalaman saya tidak menyinggung yang tadi disampaikan oleh Ustadz Mukodam karena saya sangat minim informasi. Jadi di musola terutama Muhammadul Ikhlas yang saya pimpin itu ada pengajian tiap 2 minggu sekali Habib Umar Hamid. Kemudian setiap minggu, setiap malam Rabu meneruskan almarhum Ustadz Anwar Sanusi juga ada. Jadi kita ada 2 pengajian. Itu sudah berjalan cukup lama. Habib Umar itu kurang lebih sekitar 20 tahun. Ustadz Anwar Sanusi itu sekitar 30 tahun. Ya, diteruskan dengan kebetulan sekali menantu saya yang ngisi. Tapi sebelumnya biar sama-sama tahu, karena ada juga nih kebetulan kita kumpul di sini. Kebetulan kita kumpul di sini, jadi informasi ini jangan sampai kemana-mana. Artinya informasi yang negatif itu keluar, karena ada beberapa yang menyampaikan, oh ini menantunya gitu kan, terus pengurusnya mertuanya. Jadi perlu diketahui setelah wafatnya guru kita Ustadz Anwar Sanusi, 2 tahun kita vakum. Saya beri kesempatan semua jemaah musola untuk mencari referensi mesin ustadz yang akan menggantikan. Karena saya sudah melobi daripada anaknya Ustadz Anwar, yaitu Ustadz Fahrul. Ternyata beliau juga sudah penuh waktunya. Jadi 2 tahun kita vakum kemudian diisi. Itu sedikit gambaran.
sempat terseok-seok kita masalah dana, itu biasa. Dan juga alhamdulillah beberapa bulan ya dari RW memberikan uang parkir 300.000 sebulan. Cuman kayaknya udah hampir setahun nih Pak RW nih nggak ada kabarnya. Itu cukup membantu. Karena pengeluaran kita ya nggak sebanyak masjid pastinya. Kita mengeluarkan 2 juta per bulan untuk taklim. Itu cuma taklim aja ya, bukan pengeluaran yang lain-lain. 2 juta sampai 2.250.000. Ketika RW memberikan 300.000 dari parkiran itu cukup membantu. Namun setelah kesini cukup pusing juga nih pengurus. Pemasukan kita perlu diketahui, kita nggak ada pemasukan selain kotak amal yang ada di depan. Itu kita buka sekitar 4-5 bulan sekali, sekitar 3 jutaan. Kemudian yang pasti tuh, kemudian kotak amal pada saat Ramadan taraweh itu hampir setengah lebih kita berikan hadiah kepada Bilal dan Imam. Jadi dapatnya kurang lebih sekitar 3 jutaan. Kemudian ada pengeluaran-pengeluaran seperti penutupan dan lain sebagainya. Kemudian karena memang ini menjadi satu tanggung jawab daripada pengurus, jadi ini juga bekal untuk pengurus yang akan datang di masjid. Jadi kita berinovasi, gimana caranya biar ketutup. Maka saya bentuk satu tim kecil buat jalan amal jariah keliling. Khususnya RT 10, RT 12. Karena RT 10 domisili Mushola Rahmatul Ikhlas, RT 12 itu jamaahnya bagian besar ke Masjid Rahmatul Ikhlas karena memang nggak ada mushola. Kemudian RT 13 ada, RT Pak Kodam nih, RT 11 ada. Jadi itu kita nggak minta, kita tahu diri, bukan wilayah kita, dia punya kepentingan sendiri. Dan alhamdulillah awal-awal dapat 800.000, 700.000, 500, sekarang rata-rata 250.000. Cukup membantu setiap bulan, setiap minggu. Hari Minggu pagi keliling anak-anak 250.000. Kemudian kita keluarkan untuk yaitu kegiatan pengajian. Mungkin ini bisa sebagai satu gambaran buat pengurus yang akan datang. RW kita cukup banyak, bisa keliling di tempat-tempat yang kira-kira ya keliling lah ya. Jadi kita kasih anak-anak yang keliling itu kalau dapat 300.000 kita ambil 10%, ya 30.000. Keliling sebentar cuma 1 jam, alhamdulillah. Nah itu sebagai satu gambaran mungkin bisa diterapkan ya, mungkin bisa diterapkan di Masjid Al-Amin untuk menutupi daripada kekurangan, karena memang salah satu kendala daripada ya benar, memang salah satu kendala kita untuk kegiatan daripada di masjid, di musola itu Pak, dana. Itu pasti, itu dana yang kita butuhkan. Sementara kita cuma mengharap daripada uluran tangan jemaah untuk sedekahnya ala kadarnya itu. Dan juga sebelum dipilih pengurus yang baru, ini satu gambaran juga buat kita semua. Paling tidak sebagai pemimpin satu lembaga masjid, walaupun kecil tapi itu pemimpin DKM, paling tidak yang memimpin itu harus lebih tegas, harus lebih pintar daripada yang dipimpin. Dalam segala hal harus lebih daripada yang dipimpin, sehingga nanti ke depannya bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Contoh, ya kalau pemimpin itu ya pasti, kalau yang lain itu nyumbang cuma 500.000, pemimpinnya harus 1 juta. Kalau yang lain
tenaganya cuma siang, paling nggak pemimpinnya sampai malam. Paling nggak di antara itu bisa kita pilih salah satu, paling tidak ada yang lebih menonjol salah satu. Itu salah satu daripada kriteria mungkin yang harus juga bisa dipertimbangkan. Oh, uang nggak ada, kita kan beda-beda ya, keadaan kita, ekonomi kita beda-beda. Tapi paling tidak tenaga harus lebih ekstra, harus lebih banyak kita keluarin. Kalau jemaah kita kenyang duluan, ya kita kenyangnya belakangan, ya. Jadi artinya kita serba paling belakang. Itu yang harus kita perhatikan. Karena juga yang nanti yang bakalan milih yang hadir di sini juga kita dorong, jangan kita cuma mendorong, kita dorong jadi pemimpin. Ntar udah sampai di puncak pimpinan, di pucuk pimpinan, kita masih dorong aja sampai dia jatuh. Jangan sampai begitu. Setelah kita dorong untuk jadi ketua, paling tidak kita dukung sepenuhnya. Jangan kita dorong terus jatuh, ya. Karena ini satu kegiatan, satu ibadah yang nggak kelihatan imbalannya. Beda kalau kita mimpin satu organisasi, satu ormas, mungkin kelihatan langsung. Lagi kemarin tuh acara pemilu, acara kampanye, wah menang banyak. Jadi ini nggak kelihatan berapanya kita juga nggak lihat. Bahkan mungkin, nauzubillah, jangan sampai. Bahkan mungkin kita udah capek-capek di sana nggak diterima karena kita bersemangat, jadi rasa sombong kita keluar. Nah itu menjadi salah satu mungkin masukan, karena di musola kita itu, musola Rahmatul Ikhlas, tidak menerima boti. Beberapa kali kita diusulkan untuk menerima boti, tapi biar gimana pun kita sebagai murid, ada ustadz kita yang ngajar di situ, ya saya selalu tanya, gimana nih boti, buat apaan boti? Emang udah nggak kuat gitu. Jadi ya udah, kita sami'na wa ata'na. Saya nggak terusin lagi deh. Jadi memang banyak ada masukan-masukan untuk boti, untuk segala macam. Tapi alhamdulillah bisa berjalan. Itu Bapak hadirin sekalian. Dan sebelum saya tutup, mumpung saya megang mic, saya ngundang Bapak hadirin sekalian. Nanti tanggal 2 Maret, Sabtu malam Ahad, minggu besok, satunya lagi, saya akan mengadakan Isra Mi'raj di Musola Rahmatul Ikhlas, sekaligus penutupan dan juga sekaligus Hall Akbar untuk seluruh masyarakat yang ada di lingkungan kita maupun yang di luar. Jadi alhamdulillah, jadi Bapak mungkin ada yang ingin mengisi atau nulis nama-nama almarhumah, keluarganya yang telah berpulang ke rahmatullah, bisa dikirim. Nanti kita akan bacakan suratul Fatihah mulai berjalan besok. Nisfu Sa'ban, setelah baca Yasin, kita akan baca Fatihah untuk setiap keluarga. Kemudian kita tahlil dan kita bacakan 30 juz Al-Quran, kita hadiahkan kepada almarhum yang telah masuk ke panitia. Dan kemudian nanti di tanggal 2-nya kita akan tahlil sekaligus kita khutbah Quran. Itu mungkin saya sekalian mengundang, mungkin bagi bapak-bapak, tapi bagi orang tua kita, insya Allah nanti kalau nggak saya soal ke rumah beliau, mungkin ada utusan yang akan datang ke rumah. Demikianlah, lebih kurang mohon maaf. Bila itu terkudaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri din wa din. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, karena waktu ini juga sudah malam, jadi saya tidak banyak kawan. Alhamdulillah, saya dikasih kepercayaan buat jadi calon ketua DKM Masjid Al-Amin. Sebetulnya saya sudah bicara sama Pak Elwi, kalau nanti ada pertemuan jangan masukin nama saya, karena salah satu nama saya itu salah satu keluarga di dalamnya di Zakaria, ya. Tapi karena memang sudah tercatat,
Ya, insya Allah saya akan jalankan misi saya untuk melanjutkan kepengurusan Masjid Al-Amin. Saya tidak bisa berjanji karena memang ya ini merupakan tantangan buat saya, tapi yang jelas mudah-mudahan dengan bantuan semua masyarakat saya berusaha untuk menjalankan dengan sebaik-baiknya, dan tidak akan mungkin saya bisa menjalankan Masjid Al-Amin tanpa dukungan masyarakat. Dan apa yang telah disampaikan oleh saudara kita tadi itu bukan celahan ya dari Ustaz Ahmad Abdul Qadir. Ini sama sekali bukan celahan, tapi pelajaran, terutama buat nanti kepengurusan yang baru. Dan mudah-mudahan dengan dukungan masyarakat seluruh RW 06 ini bisa ditanggulangi dan Masjid Al-Amin mudah-mudahan akan berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Bantuan moral di Bapak itu bantuan, nggak mungkin saya sebenarnya. Karena yang betul saya hadapi keluarga. Kalau itu memang, tapi kesannya tetap saya akan menjalankan sesuai apa tadi yang diinginkan. Memakmurkan masjid, ayo. Mau mengembangkan pendidikan dan sebagainya, ayo. Tapi sama-sama, saya sendiri nggak bisa. Dan untuk saya selama ini berkecimpung di masjid kelihatan saya cuma perencok sebenarnya. Tapi kalau sekarang saya diamanatin harus jadi ketua, tanggung jawab buat saya. Dan saya minta ridho dulu sama istri saya. Saya minta ridho dulu nih mau dipilih ini. Sama istri saya minta ridho. Kalau saya dipilih dari kedua gimana? Masih menurut istri saya bisa, mampu. Ya udah. Tapi saya akan mencalonkan sama dari RT 02. Apapun nanti menurut kalian siapapun yang dipilih, sama-sama yang artinya kita jalanin. Itu dia. Cek kami kan mengundang ini transparan. Ya ini masih unsur keluarga nggak gitu. Saya kalau bilang saya beri keluarga, tapi keluarga dari istri. Ya cuman ya masih keluarga, kalau keluarga benar-benar keluarga. Katanya nggak mau dari unsur keluarga. Tapi alhamdulillah kalau ada calon yang boleh yang layak, dan saya juga yang mau diapain. Mungkin orang-orang di sini bukan agama, bukan nggak bisa, nggak mau, nggak tahu kenapa. Kita banyak, nggak usah banyak kalau dah, serah bapak dah, mau milih di mana kita ikutin aturannya. Jangan ugal-ugalan udah intinya. Kita jalan sesuai apa yang kita harapkan, yuk kita kerja sama. Gitu banyak. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, alhamdulillah ala kulli hal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mantap. Semua itu datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Baik, terima kasih kepada jamaah, khusus wabil khusus orang tua kita, para tokoh agama, sesepuh, serta warga khususnya Kampung Karpus, Bapak RW besertanya, dan Ustaz Bahan dan semuanya. Malam ini sudah menentukan calon, bukan calon lagi, sudah ditetapkan. Saya sebagai ketua DKM, ketua Masjid DKM, Ketua Masjid Al-Amin periode 2024-2029, 5 tahun ya, satu periode. Harapan saya depannya nggak mau banyak teori gitu mah, aja prakteknya. Tapi intinya saya minta dukung dan masyarakat. Tapi saya cuma mempelajari selama ini, selama saya aktif di masjid, saya mempelajari tentang jamaah. Sebenarnya jamaah di masjid itu sedikit kali, kalau mayoritasnya juga warga RT 02 dibanding masjid musola.
Jadi saya mau jamaah masjid itu jamaah musola, musola pun sebaliknya. Kalau di Masjid Al-Amin tuh kalau taklim, bayangin aja yang datang tuh kebanyakan jamaah musola, jamaah masjid sedikit menurut saya. Untuk itu nanti saya pengen dah kolaborasi intinya dengan musola banyak. Saya sudah mengikuti beberapa, mudah-mudahan saya bisa gabung dan kalian semua jamaah musola bisa belajar. Saya pun mau belajar kepada kalian. Jangan dipikir DKM masjid itu enak. Saya justru iri dengan kalian para musola, jujur. Kalau boleh, saya cuma mungkin menang nama masjid, tapi kegiatan kami kurang, tidak buat musola yang lebih siar gitu. Jadi intinya mohon maaf kepada Ustaz Abdul Ghalib, tapi tetap Anda akan jadi wakil saya insyaallah. Apapun yang nanti yang terjadi kita jalan sama-sama. Mudah-mudahan Masjid Al-Amin seperti yang diharapkan masyarakat bisa tercapai. Amin ya. Mudah-mudahan ada perubahan seperti perubahan yang kita inginkan dan bisa intinya jadi pemimpin itu amanah dan amanah itu yang menarik buat saya. Memang selama ini saya bisa ikut kegiatan di masjid, selama ini hanya jadi ketua PHBI dan sebagainya. Itu pun ada masanya setelah acara selesai. Tapi kalau buat dari KM 5 tahun butuh waktu panjang perjuangan, ringan dan doa saya perlu. Udah gitu yang penting itu saya dukungan moral itu benar-benar dari warga khususnya. Saya butuh dukungan seperti itu. Finansial kita tahu di masjid seperti itu, nggak tahu dari mana saya akan mulainya. Mudah-mudahan ada jalan terang. Intinya mah berdoa dulu lah. Semoga dilancarkan semua apa yang saya mau buat kepentingan masjid. Itu aja dah. Karena waktu juga jam malam, kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila itu wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.